Minggu lalu kita telah belajar, saya telah membuktikan dari fakta kebenaran yang terjadi di sekitar kita sejauh ini dan dari Alkitab bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki kita menjadi kaya, saudara-saudara. Kalau saudara membaca Alkitab secara jujur, bukan dengan roh agamawi yang roh agamawi seringkali merasa kalau kita miskin itu rohani, saudara. Saya pikir tidak seperti itu. Kalau saudara membaca Alkitab dengan jujur, maka sepanjang Alkitab yang saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, maka saudara akan mendapati Tuhan benar-benar ingin kita menjadi kaya. Karena Tuhan kita kaya, maka anaknya seharusnya juga kaya, saudara. Saya nggak pernah mendapati yang orang tuanya kaya, anaknya miskin, saudara. Saya pernah mendapati yang anaknya kaya, orang tuanya miskin. Tapi kalau orang tuanya kaya, saya kayaknya nggak pernah mendapati anaknya miskin. Karena biasanya anak itu ikut orang tua, saudara. Kalau orang tuanya kaya, anaknya pasti kaya. Kalau orang tuanya miskin, anaknya juga miskin, kecuali ketika dia telah besar, dia bisa menjadi kaya. Tapi kalau anaknya kaya, orang tuanya belum tentu ikut kaya. Karena di dunia ini banyak yang anaknya kaya tapi orang tuanya tetap miskin, saudara-saudara. Saya rasa di sini tidak ada. Karena kita semua menyayangi orang tua kita, menghormati orang tua kita, sehingga kalau kita kaya, orang tua kita juga akan pasti jadi kaya juga, saudara. Amin. Nah, kalau Tuhan menghendaki kita kaya, pertanyaannya sekarang, jadi bolehkah kita memiliki keinginan untuk menjadi kaya? Bolehkah kita memiliki keinginan untuk menjadi kaya? Bagaimana dengan ayat firman yang berkata, jangan ingin menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Pertanyaan saya, itu ayatnya di mana? Mungkin ayat yang saudara maksud adalah Amsal 23 ayat 4-5. Coba kita baca dulu Amsal pasal 23 ayat 4-5, saya tunjukkan kebenarannya, saudara-saudara. Amsal pasal 23 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Amsal pasal 23 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Semua sudah di situ? Halo? Semua sudah di situ? Yang di rumah sudah ada di Amsal 23? Amsal 23 ayat 4 dan 5 sama-sama. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Stop sebentar. Ayat firman Tuhan berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Jadi saudara-saudara, ayatnya bukan berkata jangan ingin menjadi kaya, tapi jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jadi yang dilarang oleh Tuhan adalah bersusah payah untuk menjadi kaya. Jadi bagi semua saudara yang masih bersusah payah untuk jadi kaya, tinggalkan itu. Apalagi kalau saudara masih bersusah payah untuk jadi miskin, tinggalkan itu. Karena mungkin ada orang-orang yang berkata, Pak, gimana caranya saya bersusah payah untuk kaya? Orang saya sudah bersusah payah aja masih miskin. Sebetulnya ketika saudara bekerja melampaui batas untuk memenuhi kebutuhan, itu saudara sedang bersusah payah untuk menjadi kaya. Walaupun engkau belum kaya. Tapi sebetulnya engkau sedang bersusah payah untuk menjadi kaya. Jadi Tuhan melarang kita untuk bekerja secara berlebihan karena ingin memenuhi kebutuhan atau karena ingin kaya. Yang dilarang itu jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Apalagi bersusah kaya untuk jadi cepat kaya. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Jadi jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Kalau ada di sini atau ada yang di rumah, saudara cuma kerja, dan kerja. Semboyan hidupmu adalah kerja. Karena kabinet kerja, saudara-saudara.
Semboyan hidupmu cuma dipenuhi dengan kerja, 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 kerja. Bukan Tuhan, 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 Tuhan. Engkau tidak peduli dengan perkara-perkara kekekalan. Engkau tidak peduli dengan perkara-perkara Tuhan. Engkau cuma peduli kerja, 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 kerja. Karena engkau berkata, kalau aku nggak kerja nih, aku nggak makan. Siapa yang bilang kalau saudara nggak kerja, saudara nggak makan? Pertanyaan saya, saudara pernah coba nggak? Coba dong, nggak kerja, coba lihat masih makan atau enggak. Nggak berani mencoba. Karena konsep pikir saudara selalu bersusah payah untuk menjadi kaya. Bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan. Tinggalkan niatmu ini. Bersusah payah untuk menjadi kaya itu nggak boleh. Apalagi bersusah payah untuk menjadi miskin. Setuju? Ayat 5. Kenapa nggak boleh bersusah payah untuk menjadi kaya? Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Bagi saudara yang suka bersusah payah untuk mengumpulkan harta, ketika hartanya sudah kumpul, engkau lihat ternyata sudah lenyap. Mengapa? Karena Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah permasalahannya konsep kita ini konsep yang nggak sabaran. Saudara tuh nggak mau kumpulin uang sedikit demi sedikit. Saudara tuh nggak mau kumpulin harta sedikit demi sedikit. Kalau diajarin, nabung setiap bulan, berapa kek, ceban, cepeceng. Kalau bisa cetiau bagus. Kalau bisa sebulan gotiau bagus. Ya, pokoknya kalau nabung bisa sebanyak-banyaknya setiap bulan, bagus. Kenapa harus nabung? Maunya kita ikut undian dan menang 5M. Langsung kaya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Makanya jangan cari harta yang cepat diperoleh. Sekarang ini ada banyak marketing-marketing tipuan. Saya sering terima SMS, selamat Anda mendapat hadiah. 100 juta. Hubungi ini. Sorry, saya bukan sombong. Saya kalau udah terima SMS, selamat Anda mendapat hadiah, saya delete. Bukan sombong. Saya nggak mau. Saya tolak. Saya delete. Kadang-kadang saya balas SMS ya, buat lo aja deh. Nah bagi saudara-saudara yang kepengen cepat kaya, hal-hal seperti itu akan menggiurkan. Makanya kebanyakan orang yang suka tertipu itu adalah orang yang ingin cepat kaya. Nggak mau ngumpulin sedikit demi sedikit. Satu teman saya pernah kena tipu saudara-saudara. Ya begitu, selamat Anda dapat hadiah. Silakan pergi ke ATM, dia telepon lalu dikasih petunjuknya, pergi ke ATM. Dia pergi ke ATM saudara. Di sana sambil dia telepon dia ikutin petunjuknya. Tekan ini, tekan ini, tekan ini, tekan ini. Bodoh. Itu dia transfer. Lalu dia bilang, mungkin gua dihipnotis. Saya sih nggak yakin kalau dia dihipnotis. Mungkin dia terhipnotis oleh keinginannya untuk menjadi kaya dengan cepat. Jadi diikutin aja petunjuknya. Pokoknya uangnya sudah ketransfer, dia baru nyadar, ini mah gue transfer uang ke rekening orang. Wah dia panik dan sebagainya. Tapi uangnya sudah ketransfer, mau dibilang apa? Pertanyaan saya, kenapa kok bisa tertipu seperti itu? Padahal kan modusnya agak jelas itu ya saudara.
Masa sih kita maunya transfer ke rekening orang yang kita tidak kenal? Kan aneh saudara. Tapi kenapa akal sehat kita tidak bekerja? Seringkali akal sehat kita jadi tidak bekerja karena kita tertutup dengan keinginan untuk menjadi kaya. Ingin cepat-cepat kaya. Ingat firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Jadi please deh, keinginan untuk cari harta yang cepat diperoleh, dipadamkan, dimatikan, dibunuh. Lalu bagaimana saudaranya caranya untuk menjadi kaya? Kumpulin uang sedikit demi sedikit. Siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Berapa yang saudara punya lebihnya setiap bulan? Beberapa orang pasti menjawab, Pak saya nggak ada lebihnya. Padahal sebetulnya kalau dia atur-atur tetap masih ada lebihnya saudara. Katakanlah saudara sebulan lebih berapa sih, masa ceban aja nggak ada lebih? Bisa nggak ceban? Nabung sebulan ceban boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di bank hitung-hitungan pajak bunganya rugi, ya nabungnya di bawah bantal dulu lah. Ada orang begini, mau beli rumah, cicilan berapa? Tinggi banget cicilannya. Kalau saya bilang, mendingan kamu nabung dulu sebulan 5 juta. Lalu dia bilang gini, Pak, kalau kita nabung sebulan 5 juta, kalau duitnya sudah banyak, kita tergoda untuk pakai. Kita pasti nggak kuat melawan godaan itu. Kalau kita lihat saldonya sudah banyak, kita pasti mau pakai untuk jalan-jalan, untuk makan-makan, untuk main-main. Lah saya bilang gimana? Loh kalau nyicil rumah kok bisa? Ya itu kan terpaksa. Kalau nggak nyicil, disita. Mengapa sih saudara nggak bisa memaksa diri sendiri? Kenapa harus orang lain yang memaksa saudara? Mengapa harus keadaan yang memaksa saudara? Saya ajarin anak saya, kalau kamu nggak mau memaksa diri kamu sendiri, terpaksa kamu akan dipaksa oleh orang lain. Nah orang lain ini ada beberapa kategori juga. Orang lain itu bisa orang tua. Nah kalau paksaannya dari orang tua ini masih lumayan enak. Masih lumayan bagus. Tapi kalau kamu nggak bisa dipaksa oleh orang tua, nanti sekali waktu kamu mau tidak mau harus dipaksa oleh orang lain lagi. Bos di kantor misalnya. Nah kalau saudara dipaksanya oleh bos di kantor, ini sudah lebih nggak enak. Karena saudara mau nggak mau harus ikutin. Kalau enggak, potong gaji, dipecat. Nah kalau sama orang lain sudah nggak bisa dipaksa juga, sekali waktu kamu akan dipaksa oleh keadaan. Kan ada orang bilang, sorry terpaksa saya melakukan ini, keadaan yang memaksa aku. Gitu saudara. Itu orang sedang dipaksa oleh keadaan. Mengapa dia harus dipaksa oleh keadaan? Karena dia sudah tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Dan nggak bisa memaksa dirinya sendiri. Jauh lebih baik kalau saudara belajar untuk memaksa dirimu sendiri. Beberapa orang selalu mengaku saya tidak konsisten, saya tidak konsisten. Jadi deklarasi imannya adalah saya tidak konsisten, saya tidak konsisten. Dia begitu konsisten dengan pengakuannya tidak konsisten. Dia begitu beriman dengan pengakuannya tidak konsisten. Lalu kalau saudara tahu saudara tidak konsisten, mengapa saudara tidak memaksa diri untuk konsisten? Karena kalau saudara tidak mau memaksa dirimu sendiri, sekali waktu toh engkau juga akan terpaksa konsisten. Cuma dipaksanya oleh orang lain atau oleh keadaan. Saudara nggak mau kerja, bisa nggak? Akan ada yang memaksa saudara untuk bekerja. Karena memang manusia itu mau nggak mau harus dipaksa. Anak saya suka berkata, papi mah maksa selin terus. Ya kalau kamu nggak dipaksa nggak bisa. Kalau nggak dipaksa bisa, ngapain dipaksa? Papi juga terpaksa untuk memaksa kamu tahu.
Jadi lebih baik saudara mulai memaksa diri saudara sendiri untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit. Selamat siang. Pak, namanya kumpulin sedikit demi sedikit itu berapa? Terserah berapa, pokoknya ada yang dikumpulin. Jangan ngumpulin hutang. Itu nggak termasuk di dalam yang mengumpulkan sedikit demi sedikit. Aku kumpulin hutang sedikit demi sedikit, lama-lama jadi ambruk itu. Hutangnya yang jadi banyak. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Hindari harta yang cepat diperoleh. Salah satu patokan untuk saudara bisa memilih apakah ini bisnis yang akan aku tekuni atau bukan. Lihat aja, ini termasuk harta yang cepat diperoleh atau enggak. Kalau termasuk kategori harta yang cepat diperoleh, kita harus ekstra hati-hati. Kita harus uji berulang-ulang apakah ini dari Roh Kudus atau bukan. Ya, bukan berarti nggak bisa. Kadang-kadang Roh Kudus memimpin kita ke situ. Tetapi kalau harta yang cepat diperolehnya sifatnya ya gitu, nah ini harus dihindari. Ya, itu biasanya tipuan. Jadi dengan saya menjelaskan Amsal itu, jadi boleh nggak kita punya keinginan untuk jadi kaya? Pertanyaan saya adalah, untuk apa? Kenapa saudara mau jadi kaya? Untuk apa? Pernah nggak saudara merenung, kenapa gua mau jadi kaya? Pak, saya mah nggak punya keinginan untuk jadi kaya. Mengapa nggak punya keinginan untuk jadi kaya? Kalau saudara nggak punya keinginan untuk menjadi kaya karena frustrasi, ya itu juga salah. Engkau tidak punya keinginan untuk menjadi kaya karena bagimu menjadi kaya itu suatu seperti pungguk merindukan bulan. Lah nggak mungkin lah. Jangan bermimpi lah, jangan muluk-muluk lah. Pengen jadi kaya, amit-amit. Begitu saudara. Jadi nggak kepengen jadi kaya juga harus diketahui karena apa. Kepengen jadi kaya juga harus diketahui karena apa, untuk apa. Mungkin saya bisa bacakan 1 Timotius ayat 6 sampai pasal 6 maksud saya. 1 Timotius pasal 6, ayo kita ke sana dulu. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat 10. Biarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Semua sudah di situ? Ayat 6 mulai. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Bilang haleluya. Perhatikan baik-baik, Alkitab berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasanya cukup tapi keuntungannya besar. Hebat kan? Saudara harus punya seperti ini. Rasa cukup walau keuntungan besar. Rasa cukup tapi keuntungan besar. Tapi rasanya harus tetap cukup. Maksudnya apa? Maksudnya saudara boleh punya harta yang banyak tapi rasanya harus tetap cukup. Saudara harus punya sense of cukup gitu loh saudara. Rasa cukup. Walaupun harta saudara melimpah, tapi di dalam saudara berkata, aku berkecukupan. Makanya gaya hidupnya adalah gaya hidup asal cukup. Jadi harus punya rasa asal cukup. Walaupun keuntungannya besar, walaupun hartanya banyak, tapi rasanya asal cukup. Paham? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi kita harus punya rasa asal cukup. Hidup itu asal cukup, puji Tuhan. Yuk ngomong sama-sama saya. Hidup itu asal cukup, puji Tuhan. Jangan berlebihan gitu loh saudara. Jangan secara pemakaian jangan muluk-muluk.
Pakai yang pas-pas aja, yang cukup-cukup aja gitu. Yang sederhana. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Terjatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wah, ternyata serem saudara. Kalau saudara punya keinginan untuk menjadi kaya, itu ternyata serem. Karena ada banyak orang yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kalau saudara ingin kaya, apalagi ingin cepat kaya, saudara bisa ditenggelamkan dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mengapa demikian? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kalau saudara ingin kaya, karena saudara suka sama uang, karena saudara cinta akan uang, ini nggak boleh. Cinta uang itu artinya mencintai kenikmatan. Mencintai kenikmatan hidup. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi karena memburu uang, orang-orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa mereka dengan berbagai-bagai duka. Jadi yang tidak boleh itu cinta uang. Ingin menikmati hidup secara berlebihan. Nggak mau hidup asal cukup. Ini yang menyebabkan kalau saudara baca perjanjian baru, kalau saudara baca perjanjian lama kan, wah tokoh-tokoh Alkitabnya kaya semuanya saudara. Daud, Yusuf ya, kaya semuanya. Kayaknya itu benar-benar kaya banget gitu saudara. Tapi kalau saudara masuk perjanjian baru, sepertinya perjanjian baru agak anti dengan kekayaan. Saudara perhatikan itu enggak? Mengapa demikian? Sebab sebetulnya sejak awal dalam kitab Ulangan, Tuhan sudah memperingatkan mereka memang akan dibuat menjadi kaya, Tuhan akan memberikan kelimpahan, tapi tolong ingat, jangan lupa Tuhan. Tuhan selalu peringatkan wanti-wanti, kalau sudah kaya jangan lupa Tuhan. Kalau sudah kaya jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan bergantung pada kekayaan. Nah, dalam perjanjian lama, umat perjanjian lama itu boleh dibilang gagal. Karena setelah mereka memasuki tanah perjanjian mereka lupa Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa lain, mereka menyembah patung-patung, sampai akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke negeri-negeri lain. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Dan mereka dalam tanda kutip hidup dalam penindasan dan kemiskinan. Sama seperti ketika mereka di Mesir, hanya sekarang lebih baik dikit. Tetapi kalau saudara baca secara teliti perjanjian baru, sebetulnya yang ditentang bukan kekayaannya, tetapi cinta uangnya. Dan dalam perjanjian baru bahkan Yesus berkata seperti ini, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu uang, dewa uang. Kamu tidak bisa mengabdi. Saudara hanya bisa mengabdi kepada yang saudara cintai. Karena saudara tidak akan mau mengabdi kepada apa yang tidak engkau cintai. Kenapa engkau mengabdi kepada Tuhan? Engkau mencintai Tuhan. Mengapa saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk mengabdi kepada Tuhan? Karena saya mencintai Tuhan. Mengapa ada orang-orang yang nggak mau mengabdi kepada Tuhan? Karena mereka kurang mencintai Tuhan. Gampang. Uang disandingkan dengan Tuhan, karena seringkali uang membawa orang menyimpang dari Tuhan. Menyimpang dari iman. Dan Paulus dalam suratnya kepada Timotius menegaskan
Sebetulnya yang membuat mereka menyimpang dari iman adalah cinta uang. Mereka mencintai uang, mereka mengabdi kepada uang, dan tidak mencintai Tuhan. Karena mencintai uang, mereka jadi mengabdi kepada uang dan melepaskan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ayat 17 sampai ayat 19. Masih di pasal yang sama, Timotius, ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Ini sudah diperingatkan dalam perjanjian lama, kalau sudah kaya, jangan tinggi hati. Jadi Paulus menyuruh Timotius untuk peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar jangan tinggi hati, sama seperti perjanjian lama sebetulnya. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan bergantung kepada kekayaan, karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Kalau engkau bergantung pada uang, Tuhan akan cemburu. Karena seharusnya saudara bergantung kepada Tuhan. Melainkan pada Allah, tuh kan, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi kalau saudara jadi kaya lalu saudara jadi pelit, itu nggak boleh. Orang kaya itu harus memberi dan membagi. Ya, orang miskin juga harus dimulai. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Oke, saya langsung berikan kesimpulannya. Yang pertama, jika ingin kaya karena ingin meningkatkan gaya hidup, tidak boleh. Kesimpulannya, jika ingin kaya karena ingin meningkatkan gaya hidup, tidak boleh. Jika ingin kaya karena ingin meningkatkan gaya hidup, tidak boleh, jelas. Kita tidak dipanggil untuk meningkatkan gaya hidup. Kita tidak dipanggil untuk menikmati hidup seperti yang kita inginkan. Tuhan yang akan memberikan kuasa untuk menikmati hidup. Menikmati hidup tidak seperti yang saudara pikirkan. Saudara sering berkata, wah kalau banyak uang enak nih ya, kita bisa beli mobil, kalau liburan jalan-jalan, itu bagi yang suka jalan-jalan. Orang lain berkata, wah kalau kita banyak uang enak nih ya, mau makan tinggal masuk restoran. Itu kalau yang suka makan. Pagi kita makan di Pizza Hut, siang kita makan di Imperial, sore kita makan di mana? Hah? Apa? Starbucks, ngopi itu mah. Sore di Hoka-Hoka Beto, turun dikit. Oh, Solaria. Oh, yang lebih kaya beda lagi. Pagi makan di Jakarta, siang makan di Jepang, sore di Perancis. Orang itu ya saudara, kalau mikir untuk jadi kaya, saudara coba deh sekali waktu dicoba diuji hatinya. Coba sekali waktu saudara mikir kalau saudara kaya, saudara ngapain? Pasti ujung-ujungnya ingin menikmati hidup. Wah enak nih kalau kita banyak uang. Nah kalau saudara mau kaya karena ingin menikmati hidup, coret, petot, coret. Pak, ciri-ciri orang yang inginnya menikmati hidup apa? Oke, saya kasih ciri-cirinya, mau? Siap? Saya kasih ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang ingin menikmati hidup adalah dikasih uang berapapun habis. Itu ciri-ciri orang ingin menikmati hidup. Gaji 3 juta, habis. Gajinya naik 5 juta, habis. Gajinya naik 10 juta, habis. Nggak ada yang ditabung? Enggak.
Gajinya naik 15 juta, habis. Gajinya naik 20 juta, habis. Apalagi kalau hari-harinya pas-pasan, dapat berkat kagetan. Ngerti kan dapat berkat kagetan? Apa tuh berkat kagetan? Contoh, warisan. Sudah tahu dapat warisan, dapat warisan 100 juta. 100 juta dalam seminggu habis. Habis buat apa? Beli mangga 30 kilo. Bagi-bagi tetangga. Supaya kelihatan kaya kan. Bolak-balik ke salon. Ngapain semir rambut? Dibikin bule. Pulang ngeliat bule nggak puas. Wah kayaknya kurang bagus. Diganti warna hijau. Lihat hijau masih kurang bagus. Ganti warna lagi. Maklum banyak duit 100 juta habisin buat ke salon. Waktu dapat 100 juta, tiba-tiba kok badannya pada pegel ya. Tumben biasanya nggak pada pegel saudara. Karena orang biasa kalau badan pegel itu habis kerja berat ya. Ini habis dapat 100 juta, tiba-tiba badannya jadi pegel. Ada aja alasan untuk mengeluarkan uang, menghabiskan uang. Jadi kalau saudara mau tes apakah saudara suka menikmati hidup atau enggak, tes kasih. Nih kasih Eko. Saya kasih 10 juta. Tabung langsung, wes, mantap. Tepuk tangan dulu buat Eko dong. Wah. Habis ditabung diambil lagi. Masuk tabungan karena belum melihat hoka-hoka bento. Masuk tabungan. Ketika lewat hoka-hoka bento, ambil tabungan. Kan ada ATM, gampang. Bayar pakai ATM. Memang ditabung 10 juta, tapi belanja pakai ATM. Habis juga. Orang itu ya saudara, apalagi kalau sehari-harinya keinginannya banyak yang tertunda. Kan kalau orang hidupnya pas-pasan itu banyak keinginan yang tertunda. Ya. Punya banyak keinginan yang tertunda itu memang kurang enak juga sih. Ketika dapat berkat kagetan, langsung 50 juta. Itu keinginan yang tertundanya muncul semua. Dan dipuas-puasin semua. Ini namanya saudara masih ingin menikmati hidup. Makanya kalau dapat berkat, langsung gaya hidupnya meningkat. Ciri-ciri orang mau menikmati hidup itu, kalau diberkati itu gaya hidupnya langsung meningkat. Gayanya sudah berubah. Jalannya aja beda. Jalannya kenapa gitu? Dompetnya berat gitu saudara. Tapi orang diberkati yang bagus itu, walaupun diberkati berapa banyak pun, gaya hidupnya enggak cepat meningkat. Dia tetap rasanya asal cukup. Punya rasa asal cukup. Asal cukup, puji Tuhan. Enggak lihat apa mau. Kalau baru dapat berkat, enggak boleh ada yang lewat depan rumah. Telolet, telolet, telelolet, lelet. Aduh haus nih, gitu saudara. Langsung berasa tuh. Biasa kalau lewat nggak berasa haus. Karena baru dapat berkat, kalau denger telolet, rasa haus langsung. Aduh haus, kenapa ya haus banget nih, aduh nggak tahan. Beli, karena nggak tahan kan. Habis telolet lewat, tek. Bang, pokoknya semua abang-abang lewat dipanggil saudara-saudara. Nggak bakal ada yang lolos sama dia.
Itu ciri orang yang mau menikmati hidup. Jadi kalau dikasih berkat, langsung foya-foya dia. Dapat berkat yang lebih, langsung foya-foya dia. Nah, saya sih nggak larang saudara menikmati kalau dapat berkat. Saya nggak maksudnya gitu. Cuma jangan dihabisin dong. Sudah tahu apa bedanya orang kaya dengan orang miskin dalam hal mentalitas? Orang kaya itu kalau dapat duit, dia berpikir bagaimana caranya memultiplikasikan duit. Kalau mentalitas orang miskin, kalau dapat duit banyak, dia berpikir bagaimana caranya menghabiskan duit ini. Jadi ada perbedaan mentalitas berpikir di situ. Makanya kenapa orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin. Karena mentalitas berpikirnya nggak mau berubah. Kalau saudara mau berubah jadi kaya, saudara harus mengubah mentalitas berpikir saudara. Kalau dapat berkat, pikiran yang pertama muncul adalah tabung. Betul? Pak, tapi kan firmannya siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, saya sudah kumpulkan sedikit demi sedikit, Pak. Ini banyak, jangan dikumpulin. Enggak gitu kali cara berpikirnya. Memang sehari-hari mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, ketika Tuhan berikan berkat lebih, ya dimasukkan lagi. Jangan terbatas dengan kata sedikit. Mentang-mentang disuruh sedikit demi sedikit, saudara nggak mau ngumpulin lebih. Bukan begitu maksudnya. Kalau ada lebih, kumpulin lebih. Ya sisihkanlah. Saudara mungkin sudah tertunda selama 3 tahun mau makan Pizza Hut. Setiap kali lewat restoran Pizza Hut ngiler. Setiap kali nonton TV ada iklan Pizza Hut ngiler. Kebetulan terus lagi restoran Pizza Hut sebarin selebaran terus ke rumah. Jadi dapat selebaran Pizza Hut terus ngiler, lihat selebaran ngiler. Saudara sudah menunda ngilernya itu sampai bahasa semua di sini tahunan saudara. Ya sisihkanlah beberapa, makanlah Pizza Hut sekali. Setelah itu sisanya boleh disimpan. Selamat siang. Karena saudara harus ingat, Tuhan memberkati kita bukan untuk menahan harta. Tapi justru untuk mendistribusikan harta. Tuhan itu mau cari orang yang bisa dipercaya untuk mendistribusikan harta. Kalau orang yang suka nahan harta tuh nabung nggak termasuk nahan harta. Nahan harta tuh maksudnya gini loh, dia kumpulin terus semuanya buat dia. Semuanya buat keperluan dia dan cuma untuk dia, pokoknya semuanya untuk dia. Pokoknya dikumpulin terus sampai hartanya sudah berlimpah, tetap dikumpulin terus buat dia, buat anak cucunya dan sebagainya. Dengar, Tuhan sedang mencari orang yang bisa dia percaya untuk dia bisa mendistribusikan harta melalui tangan saudara. Kalau saudara sukanya menyimpan harta, menimbun harta, saudara nggak cocok buat Tuhan. Karena kita dipanggil bukan untuk menimbun harta, tapi dipanggil untuk mendistribusikan harta. Kalau saudara mau menjadi distributor sorga, dari harta sorga, Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada saudara, harta yang banyak untuk saudara bisa distribusikan. Tapi orang-orang serakah tidak cocok dengan prinsip ini, karena mereka cuma mau kumpulin buat mereka, kumpulin buat mereka, ya kadang-kadang bagi ke orang lain sedikit lah. Tapi Tuhan tidak mau sedikit, justru sebagian besar harus didistribusikan, kita hidup asal cukup. Itu konsep kayanya Tuhan. Kita menjadi kaya bukan untuk foya-foya, kita menjadi kaya bukan untuk menikmati hidup, kita menjadi kaya untuk dipakai Tuhan mendistribusikan harta dan kita tetap hidup just enough. Pastikan saudara tetap sederhana.
Jangan maunya gaya-gayaan. Saya pakai botol air aja, saya ambil apa yang ada di rumah saya, saudara. Ya lucu juga sih. Dulu saya lihat di antara botol yang ada, saya lihat, wah ini botol Winnie the Pooh bagus nih, saudara. Saya pakai. Ada jemaat yang lihat, dibilang, masa Dad pakai botol Winnie the Pooh? Enggak gimana banget gitu loh, saudara. Winnie the Pooh. Nah saya nggak mikir. Ternyata pendeta yang diurapi nggak boleh pakai botol Winnie the Pooh, saudara. Nggak ngerti. Akhirnya dibeliin botol, saya pakai aja. Pokoknya saya mah pakai apa yang ada. Saya jarang sekali beli baju, saya pakai apa yang ada. Kalau ada orang kasih, ya udah saya pakai juga. Saya nggak terlalu saya nggak terlalu concern dengan wah ini warnanya nggak cocok, wah ini. Kecuali kalau saya pakai saya kelihatan lebih tua, itu saya nggak mau. Karena justru saya harus kelihatan lebih muda kalau pakai pakaian, saudara. Untuk ya begitulah pokoknya. Karena usia semakin bertambah, jangan pakai pakaian yang kelihatan lebih tua dong. Harusnya make up, pakaian harus memperlihatkan kita jadi lebih muda gitu maksudnya, saudara. Udah saya pokoknya nggak neko-neko, pokoknya asal saya nggak kelihatan lebih tua udah. Cukuplah. Jadi asal tidak kelihatan lebih tua cukuplah. Belajar pakai apa yang ada. Jangan punya mentalitas beli. Karena saya mendapati orang yang punya kecenderungan untuk beli, biasanya mereka tidak punya kecenderungan untuk memberi. Mereka fokus untuk membeli dan mereka tidak memberi. Mereka habiskan hartanya untuk membeli dan mereka tidak memberi. Ketika memberi mereka berkata, uangku tidak ada. Karena mereka habiskan untuk membeli. Tapi kalau orang yang memberi, ini biasanya mereka tidak punya kecenderungan untuk kalau apa-apa beli. Untuk membeli itu kita harus pikir ulang berkali-kali lipat. Tapi untuk memberi, kita beri. Jangan terbalik, untuk memberi mikirnya ribuan kali. Untuk membeli nggak pakai mikir, sikat. Tuhan memberkati kita bukan untuk menahan harta, tapi justru untuk mendistribusikan harta. Jadi Tuhan sedang mencari orangnya yang bisa dia percaya untuk mendistribusikan harta. Bukan orang yang pinter ngumpulin harta. Nanti mungkin kita akan bahas, Yesus pernah memberikan perumpamaan ada seorang kaya yang menimbun harta. Dan Yesus menyebutnya dengan istilah orang kaya yang bodoh. Nah kalau saudara adalah orang kaya yang suka nimbun harta, tidak suka memberi, tidak suka membagi, saudara ini termasuk kategori orang kaya yang bodoh. Nah kita tidak mau menjadi orang kaya yang bodoh. Jadi kita tugas yang memberi dan membagi, gaya hidupnya tetap asal cukup. Gaya hidupnya nggak cepat naik. Orang kalau diberkati gaya hidup naik, diberkati gaya hidup naik, diberkati gaya hidup naik. Gaji naik, gaya hidup naik, gaji naik, gaya hidup naik. Ya nggak pernah lebih lah. Nggak pernah ada sisa untuk ditabung kalau begitu caranya. Semua jelas? Kesimpulan yang kedua dari hal ini, jika kekayaan menjadi tujuan hidup, tidak boleh. Jika kekayaan menjadi tujuan hidup saudara, tidak boleh. Aku ingin kaya dan itu menjadi tujuan hidupmu, tidak boleh. Karena kekayaan bukanlah tujuan, kekayaan adalah sarana untuk mencapai tujuan. Jangan pernah menjadikan sarana untuk menjadi tujuan. Kekayaan itu tidak pernah menjadi tujuan. Kekayaan tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi tujuan hidup kita. Kita tidak punya tujuan hidup untuk menjadi kaya. Kekayaan diberikan oleh Tuhan bukan untuk menjadi tujuan hidup. Kekayaan diberikan oleh Tuhan untuk menjadi sarana mencapai tujuan hidup kita yang sebenarnya. Apakah itu jelas? Kalau saudara mengejar kekayaan sebagai tujuan hidup, itu jelas salah dan itu bertentangan dengan firman. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan dan menjadi kaya untuk mencapai tujuan hidup,
Saudara pakai kekayaan itu untuk mengejar, untuk mencapai tujuan hidup saudara, itu boleh. Tujuan tidak boleh, sarana tidak boleh dijadikan tujuan. Contoh katakanlah, saudara ingin dipenuhi Roh Kudus. Orang Kristen dulu punya kerinduan yang besar untuk dipenuhi Roh Kudus. Nggak tahu anak Kristen sekarang. Ingin dipenuhi Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu bukan tujuan. Itu sarana untuk mencapai tujuan. Dipenuhi Roh Kudus adalah sarana untuk kita bisa menjadi saksi yang efektif. Tujuannya adalah menjadi saksi yang efektif. Sarananya adalah dipenuhi Roh Kudus. Halo, semua paham? Nah, kalau saudara jadikan sarana menjadi tujuan, nah ini salah. Saudara jadikan dipenuhi Roh Kudus itu sebagai tujuan hidup saudara. Saudara kejar terus. Permasalahannya adalah setelah dipenuhi Roh Kudus, saudara diam. Karena sudah tercapai tujuan. Saudara tidak bergerak untuk menjadi saksi. Saudara dipenuhi Roh Kudus dengan tujuan supaya saudara bisa menjadi saksi yang efektif. Setelah dipenuhi Roh Kudus, saudara malah nggak menjadi saksi. Ya buat apa? Lalu buat apa kuasa itu ada di dalam dirimu kalau tidak dimanifestasikan untuk menjadi saksi? Artinya engkau sedang menjadikan sarana menjadi tujuan. Karena ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau sudah puas dan selesai bagimu. Tidak selesai. Tujuannya adalah menjadi saksi. Jadi kesimpulan tadi ada dua. Yang pertama apa? Jika ingin kaya karena ingin meningkatkan gaya hidup, tidak boleh. Jika kekayaan menjadi tujuan hidup, itu juga tidak boleh. Saudara ingin kaya itu untuk apa? Kalau sebagai tujuan hidup, tidak boleh. Karena tujuan hidup kita bukan menjadi orang kaya. Tuhan tidak melahirkan kita kembali untuk menjadi orang kaya, tidak. Tetapi Tuhan ingin menjadikan kita kaya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Lalu motivasi yang benar untuk menjadi kaya itu apa? Saya mau berikan kepada saudara ada 4. Motivasi yang benar untuk menjadi kaya. Karena motivasi menentukan cara. Apa alasan untuk saudara menjadi kaya? Itu menentukan cara saudara menjadi kaya. Kalau saudara punya alasan-alasan yang manusiawi untuk menjadi kaya, maka tidak heran saudara akan menempuh cara-cara yang manusiawi untuk menjadi kaya. Tapi kalau saudara punya alasan-alasan yang ilahi untuk menjadi kaya, maka saudara akan menempuh cara-cara yang ilahi untuk menjadi kaya. Karena motivasi menentukan cara, alasan menentukan cara. Inilah 4 alasan yang benar untuk kita menjadi kaya. Yang pertama, kita ingin menjadi saksi. Ini tujuan, menjadi saksi. Mengapa seorang saksi harus kaya? Karena Pengkhotbah 9 ayat 16 berkata, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Jadi kalau kita menjadi saksi, tapi kita miskin, ini juga jadi penghambat. Karena Pengkhotbah berkata, perkataan orang miskin tidak didengar orang. Orang miskin bersaksi tentang Tuhan kepada orang kaya, kira-kira didengerin nggak saudara? Orang kaya bersaksi kepada orang miskin, kira-kira didengerin nggak saudara? Dengerin. Jadi mengapa kita harus jadi kaya? Supaya lebih efektif aja. Supaya ketika kita menjadi saksi, kita lebih efektif. Kita ngomong tentang Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyediakan. Sementara kita bersaksinya sama orang yang kita hutangin. Hutang kita masih nyangkut di dia. Kita masih punya hutang sama dia. Dia tinggal ngomong begini, lu banyak ngomong, lu hutang bayar. Gitu saudara. Kita nggak bisa apa-apa kalau digituin. Jadi kalau saudara tidak hidup berkekurangan, saudara akan menjadi saksi yang lebih efektif. Untuk bersaksinya lebih enak. Bukan berarti kalau saudara masih miskin,
Saudara nggak bisa bersaksi, bukan begitu. Karena ini pola kerja Tuhan, saudara harus paham. Ini pola kerja Tuhan. Saudara nggak bisa bilang begini, saudara nggak bisa menipu Tuhan dengan cara begini. Tuhan, aku sebetulnya mau jadi saksi, cuma karena aku miskin, aku jadi nggak bisa menjadi saksi. Nah Tuhan itu nggak kayak gitu. Tuhan lihat posisi saudara sekarang. Saudara benar nggak ingin menjadi saksi? Kalau saudara benar-benar ingin menjadi saksi, tidak akan ada yang bisa menghalangi saudara untuk menjadi saksi. Kemiskinan tidak bisa menghalangi saudara, kekayaan juga tidak bisa menghalangi saudara untuk menjadi saksi. Saudara benar ingin menjadi saksi atau enggak? Kalau saudara memang benar ingin menjadi saksi, Tuhan akan lihat dalam keadaan miskin saudara sudah bersaksi atau belum. Kalau dalam keadaan miskin saudara bersaksi terus, saudara terus bersaksi. Lagu kesukaan saudara adalah bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tahu lagunya? Enggak. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Masa sih enggak tahu? Orang jadul pasti tahu. Andre tahu? Orang jadul. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Makanya orang Pentakosta lama itu bagus saudara. Jiwanya itu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Itu militan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Orang Pentakosta lama gitu. Kerja buat Tuhan itu manis. Biar sonder gaji selalu manis. Orang Kristen sekarang hitung-hitungan kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Senang saudara. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Sampai membuang diri loh. Serta Tuhan selalu manis. Kita nyanyi terus sampai akhir nanti. Saudara harus punya roh seorang saksi. Baru nanti Tuhan akan berikan kelengkapannya. Sama dengan saudara bilang begini, Tuhan aku ingin memberi cuma aku gak punya uangnya. Gak bisa kayak gitu, saudara gak bisa menipu Tuhan. Kalau saudara memang punya roh seorang memberi, waktu miskin pun saudara akan tetap memberi. Waktu kekurangan pun saudara akan tetap memberi. Justru waktu saudara kekurangan memberi, itu Tuhan hargai luar biasa. Ingat, Yesus satu kali berdiri di depan kotak peti persembahan. Jangan main-main loh, peti persembahan kita ditungguin Yesus loh. Dia nungguin, liatin orang yang kasih persembahan. Ada orang kaya kasih persembahan. Orang kaya itu kalau kasih persembahan nggak bunyi saudara. Uang kertas semua. Orang miskin bunyi, sering gitu saudara, logaman. Ada seorang janda, memberi cuma sedikit. Tapi Yesus bilang ini orang memberi dari kekurangannya. Ini yang lain memberi dari kelimpahan biasa. Tapi ini orang memberi dari kekurangan. Siapapun di antara saudara yang bisa memberi dari kekurangan, yang terlatih memberi dalam kekurangan, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk memberi dalam kelimpahan. Nah kalau saudara belum belajar memberi dari kekuranganmu, bagaimana saudara bisa belajar untuk memberi dari kelimpahanmu? Percayalah, kalau saudara kekurangan, saudara tidak suka memberi. Kalau saudara kelimpahan pun, saudara tetap tidak suka memberi. Saudara nggak bisa beralasan, Tuhan, sebetulnya aku mau memberi, cuma nggak ada uangnya. Nah nanti waktu ditambahin uangnya, saudara akan tetap berkata, Tuhan sebetulnya aku mau memberi, cuma nggak ada uangnya. Orang uangnya sudah ditambahin, saudara habisin semua. Nggak bisa. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan lihat dari sekarang mau bersaksi atau enggak. Mau jadi saksi atau enggak. Kalau Tuhan melihat, saudara kemana aja bersaksi. Kepada siapa saja bersaksi. Lalu Tuhan lihat, wah
kayaknya nih anak kalau dikasih kekayaan lebih efektif untuk menjadi saksi. Tuhan berkati saudara untuk menjadi kaya. Supaya saudara lebih efektif untuk menjadi saksi. Kekayaan Tuhan berikan supaya saudara menjadi saksi yang lebih efektif. Tapi kalau saudara terus diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, mulutnya makin tertutup untuk bersaksi. Nanti Tuhan mikir tuh saudara, ini orang diberkati terus tapi malah jadi nggak bersaksi. Dulu waktu miskin malah bersaksi, kayaknya ini orang lebih cocok miskin. Diambil lagi hartanya saudara. Kalau miskin bersaksi, Tuhan lebih suka saudara bersaksi. Waktu kekurangan memberi, waktu kelimpahan malah jadi medit. Nggak suka memberi lagi, diambil lagi saudara. Jadi menjadi kaya dengan cara-cara yang ilahi itu no tipu-tipu saudara. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa ditipu. Saudara nggak bisa bilang, Tuhan aku nggak bertujuan jadi kaya, aku bertujuan menjadi saksi. Tuhan lihat benar atau enggak. Waktu awal penggembalaan di tempat ini, fasilitas masih sangat kurang. Saya nggak peduli fasilitasnya apa, saya terus melayani Tuhan. Fasilitas ditambahkan. Karena fasilitas bukan tujuan. Fasilitas itu cuma sarana. Kalau Tuhan melihat kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan tambahkan fasilitasnya. Kalau Tuhan melihat saudara ini bersaksi dengan sungguh-sungguh, Tuhan tambahkan sarananya. Tuhan tambahkan efektivitasnya dengan diberikan berkat yang berlimpah-limpah. Sehingga waktu saudara bersaksi dengan penuh keyakinan yang teguh. Tuhanku adalah Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Waktu aku kekurangan, aku berdoa, Tuhan berkati, aku dicukupkan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Orang-orang yakin mendengar kesaksian saudara, diberkati dengan kesaksian saudara. Jadi sejak sekarang mumpung saudara belum diberkati berlimpah, ayo terus bersaksi. Belajar bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mumpung Tuhan belum datang bersaksi. Jangan malu bersaksi. Terus bersaksi. Tapi Pak aku ngalaminnya nggak terlalu besar-besar amat. Oh pokoknya kalau itu Tuhan saksikan. Nggak peduli besarnya atau apanya. Besarkan ukuran manusia. Tapi Tuhan melihat, aku sudah tolong engkau bersaksi atau tidak. Aku sudah berkati engkau bersaksi atau tidak. Kan gitu saudara. Kaya bukan tujuan. Menjadi saksi adalah tujuan. Motivasi yang benar untuk menjadi kaya adalah supaya saudara menjadi saksi yang lebih efektif bagi Tuhan. Karena diakui atau tidak, kalau saudara miskin dan saudara bersaksi, efektivitasnya kurang. Kecuali saudara bisa memanifestasikan kuasa yang begitu besar. Tapi sepanjang yang saya tahu, orang-orang percaya yang memanifestasikan kuasa Tuhan yang begitu besar, pasti datang berkat juga atas hidupnya. Oke? Yang kedua, motivasi yang benar untuk menjadi kaya adalah kita ingin menjadi berkat. Kita ingin menjadi berkat. Rasanya nggak mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak diberkati. Saya ulangi, rasanya tidak mungkin kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak diberkati. Lalu kita ingin menjadi berkat bagi siapa saja. Kita harus memberkati orang tua kita. Amin. Kita harus memberkati orang tua kita. Karena Yesus menegur orang-orang Farisi. Engkau membayar persepuluhan tetapi orang tuamu engkau abaikan. Orang-orang Kristen tidak boleh mengabaikan orang tua mereka. Orang-orang Kristen tidak boleh mengabaikan orang tuanya. Harus memberkati orang tua. Ada beberapa orang Kristen yang tidak bisa memberkati orang tuanya dengan keuangan karena tidak punya uang. Saudara harus berdoa, Tuhan, aku ingin memberkati orang tuaku, berkati aku Tuhan. Aku ingin memberkati orang tuaku, aku ingin mencukupi orang tuaku. Lalu kita juga harus, Alkitab bilang kita juga harus memberkati orang yang mengajarkan firman kepada kita.
Kita harus membagi segala sesuatu dengan orang yang mengajarkan firman kepada kita. Kita juga harus memberkati orang miskin. Kita juga harus memberkati gereja dan proyek-proyek gereja. Kita harus memberkati orang-orang yang kurang mampu. Kita harus memberkati banyak orang. Ada banyak orang yang membutuhkan distribusi berkat dari kita. Itu sebabnya kita harus diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Makanya ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Dan belakangan baru, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan juga tahu saudara perlu diberkati dulu supaya saudara bisa menjadi berkat. Bagaimana mungkin saudara bisa menjadi berkat kalau saudara tidak diberkati? Jadi berdoalah, Tuhan berkati aku supaya aku menjadi berkat. Berkati aku sesuai dengan hak warisku. Berkati aku bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanku, tapi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarku. Untuk memenuhi kebutuhan kota dan bangsaku. Untuk memenuhi kebutuhan gerejaku. Berkati aku Tuhan. Kalau Tuhan mendapati saudara adalah orang yang bisa dipercaya menangani berkat Tuhan secara baik, Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah sehingga saudara bisa menjadi berkat. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau saudara memang mau menjadi berkat, saudara tidak bisa menipu Tuhan. Saudara harus bisa menjadi berkat walaupun engkau belum berkelimpahan. Kalau saudara belum berkelimpahan sudah jadi berkat buat orang banyak, Tuhan akan melihat. Ini orang akan lebih efektif lagi untuk menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan memberkati. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, saya kenapa sampai sekarang belum diberkati? Mungkin karena engkau belum menjadi berkat. Mungkin karena engkau belum menjadi saksi. Jadi Tuhan berpikir tidak efektif untuk memberikan berkatnya kepadamu. Tidak efisien untuk memberikan berkatnya kepadamu. Saya berdoa supaya semua jemaat Living Christ adalah orang-orang yang ingin menjadi saksi, orang-orang yang ingin menjadi berkat buat semua orang yang lainnya. Amin saudara. Saya selalu ingin menjadi berkat buat orang lain di sekitar saya. Saya menjaga hidup saya sedemikian rupa supaya saya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Supaya saya menjadi berkat. Dan tentu Tuhan butuh memberkati saya supaya saya bisa lebih efektif lagi untuk menjadi berkat. Dan saya percaya orang-orang merasa bersyukur mengenal saya karena mereka merasa terberkati. Nah, saudara harus menjadi orang-orang yang disyukuri oleh orang banyak. Bukan maksudnya saudara mengalami kecelakaan, syukur bukan gitu. Maksudnya keberadaan saudara itu disyukuri oleh orang banyak. Tuhan terima kasih, Tuhan ciptakan orang itu. Jangan sampai orang berdoa, Tuhan mengapa engkau ciptakan orang itu. Artinya orang bukan mensyukuri tapi mengutuki. Kalau saudara ingin menjadi berkat, Tuhan punya alasan untuk memberkati saudara. Kalau saudara ingin menjadi saksi yang lebih efektif lagi, Tuhan punya alasan untuk memberkati saudara. Saudara ingin menjadi berkat? Tuhan akan punya alasan untuk memberkati saudara. Saya memberikan alasan untuk saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Inilah alasan yang tepat untuk saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Ingin menjadi saksi, ingin menjadi berkat. Yang ketiga sekarang, ingin membiayai pekerjaan Tuhan. Setiap jemaat seharusnya punya keinginan untuk membiayai rumah Tuhan. Semua keperluan dalam rumah Tuhan. Setiap jemaat Tuhan seharusnya punya keinginan untuk membiayai setiap keperluan yang ada dalam rumah Tuhan. Membiayai pekerjaan Tuhan yang ada. Nah, harus diakui pekerjaan Tuhan butuh dana yang cukup besar juga. Misalnya kita mau membeli dan membangun gedung gereja, itu butuh dana yang besar. Betul? Nah, saudara harus diberkati oleh Tuhan supaya saudara bisa membiayai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara harus menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan supaya saudara bisa membiayai semua kebutuhan dalam rumah Tuhan. Tolong disadari, kita beli gedung itu pakai duit, bukan pakai daun. Butuh uang yang banyak untuk beli gedung, untuk bangun gedung.
Bahkan untuk perlengkapan untuk live streaming saja lumayan ini saudara. Puluhan juta itu. Kita mau pasang videotron aja nih. Kan sekarang gereja sudah memakai videotron tuh. Layar di depan itu loh. Itu 40-an juta saudara. Saya masih menunda itu. Karena rasanya kita masih cukup layar yang sebesar ini. Bahkan sekarang udah nggak ada layarnya. Tapi memang lebih efektif pakai Videotron Pak. Iya, tapi kan masih bisa diakalin gitu saudara. Jadi sekarang kita akalin nih saudara. Jadi bisa di live streaming ditampilkan ayatnya dan sebagainya, di sini juga ditampilkan. Kalau saudara punya keinginan untuk membiayai pekerjaan Tuhan, saudara punya kerinduan untuk membiayai pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Saudara tahu, saya ingat sekali waktu saya masih muda. Waktu itu saya masih pakai kacamata. Sekarang sudah tidak. Walaupun banyak orang bilang saya lebih keren kalau pakai kacamata, tapi sampai sekarang saya belum memilih jalan itu, saudara. Waktu itu saya pakai kacamata, dan waktu itu ada ibadah umum. Lalu saya dijadwalkan melayani sekolah minggu di bagian ruangan yang lainnya. Jadi ada sekolah minggu jalan bareng dengan ibadah umum. Nah biasanya sekolah minggu selesai lebih cepat daripada ibadah umum, saudara. Setelah saya selesai mengajar sekolah minggu, saudara-saudara, saya ke loteng atas kantor gereja, saya berkantor di situ, dan di bawah masih ada ibadah umum. Rupanya lagi ada tantangan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Waktu itu untuk pembangunan rumah Tuhan kalau nggak salah. Siapa yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan? Bagi pembangunan rumah Tuhan. Dan waktu itu saya nggak punya duit saudara. Saya bukan orang yang punya duit waktu itu. Terus tahu, itu di atas di ruang kantor, saya doa sendirian, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau memberi tapi saya nggak punya. Saya lihat ke seluruh tubuh saya apa yang saya punya. Saya bilang, Tuhan saya punya kacamata. Kalau kacamata ini bisa dijadiin duit, saya jadiin duit. Buat pembangunan rumah Tuhan. Itu hatinya sampai begitu saudara. Nah saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan punya hati yang seperti itu. Kalau untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk keperluan rumah Tuhan, saudara mau bantu sampai saudara bisa nangis itu. Sungguh-sungguh Tuhan tolong saya mau terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, apa yang bisa saya berikan? Nggak ada saya lihat, saya cuma punya kacamata. Saya bilang saya berikan kacamata ini Tuhan. Dan Tuhan mengenali hati saya. Itu sebabnya Tuhan memberkati saya, sehingga saya bisa membantu banyak pekerjaan Tuhan. Bahkan saya sudah membantu pekerjaan Tuhan sebelum saya diberkati seperti sekarang ini. Saya pernah menghabiskan seluruh tabungan saya. Padahal waktu itu istri saya juga mengambil keputusan untuk full time untuk membantu gereja Tuhan yang sedang membutuhkan harus memperpanjang kontrak. Saya rela memberikan. Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu apakah saudara punya hati yang ingin membiayai pekerjaan Tuhan. Kalau saudara punya hati yang ingin membiayai pekerjaan Tuhan, setiap kali ada kebutuhan rumah Tuhan, saudara selalu terdorong untuk terlibat. Saya rindu terlibat dalam setiap pekerjaan Tuhan. Bahkan sekarang 20% dari penghasilan saya sisihkan di awal, 10% untuk perpuluhan, 10% lagi saya sisihkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kumpulin terus, supaya sekali waktu kita bisa beli gedung yang lebih bagus lagi daripada tempat ini. Gedung yang lebih luas lagi dan ada tempat parkirnya. Karena kita kesulitan tempat parkir di sini. Nggak apa-apa.
Saya memakai prinsip itu, siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya kumpulin sedikit demi sedikit. Saya nggak tahu ada yang lain nggak yang kumpulin untuk pembangunan rumah Tuhan. Minimal saya tahu, saya terus kumpulin untuk pembangunan rumah Tuhan. Dari dulu begitulah cara saya untuk membangun gereja ini, saudara-saudara. Belum ada dana, apa yang saya lakukan? Saya kumpulin sedikit demi sedikit. Saya terus kumpulin sedikit demi sedikit. Terus kumpulin. Dalam pikiran saya berpikir secara sederhana. Tugas saya bukan mikirin semua kebutuhan, tugas saya adalah mengumpulkan. Saya kumpulin aja apa yang bisa saya kumpulin, nanti Tuhan akan berkati. Berkat Tuhan yang akan menjadikan kaya. Pak, kalau dihitung-hitung ngumpulin terus kayak gitu, kapan selesainya? Kapan kita kebeli gedung? Gedungnya keburu naik. Saya nggak peduli dengan itu, saya nggak berpikir tentang itu. Karena saya percaya kalau saya melakukan firman, saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit, akan jadi kaya. Gereja ini akan jadi kaya juga karena kumpulin sedikit demi sedikit. Semua fasilitas yang ada sekarang karena ngumpulin sedikit demi sedikit dan Tuhan berkati. Saya nggak pernah berharap ada orang kaya tahu-tahu kasih 1 M buat gereja ini. No, nggak pernah. Apakah saudara ingin membiayai pekerjaan Tuhan? Itu penting untuk memiliki hati yang seperti itu. Jangan saudara cuma ingin diberkati Tuhan, tapi giliran dikasih tahu ada kebutuhan dalam rumah Tuhan, saudara cuek. Kenapa begitu? Karena bagi dirimu adalah yang penting aku. Aku, diriku, dan punyaku. Semua tentang aku. Kalau bukan tentang aku, saudara tidak tertarik. Tentang rumah Tuhan, saudara tidak tertarik. Tentang kebutuhan orang lain, jemaat yang lain yang sedang membutuhkan, saudara tidak tertarik. Tapi kalau tentang aku, saudara tertarik. Itu orang egois namanya. Orang yang cuma memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kita dikumpulkan di tempat ini bukan untuk mementingkan kepentingan kita sendiri. Tapi untuk memikirkan kepentingan orang lain juga. Supaya semua kebutuhan bisa kita selesaikan. Bisa kita penuhi dengan baik, saudara-saudara. Amin. Karena kalau kita sendirian, kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Yang keempat, yang terakhir, kita ingin mengubah kota dan bangsa. Haleluya. Haleluya. Kita ingin mengubah kota dan bangsa. Dan tolong dipahami, mengubah kota dan bangsa butuh dana yang besar. Bahkan mungkin sangat besar. Mengubah kota dengan kuasa Tuhan itu cukup bagus. Tapi akan lebih lengkap jika kita membangun kota yang telah diubahkan dengan kuasa Tuhan itu dengan harta kita. Bisakah saudara bayangkan? Kalau saudara semua jadi orang-orang kaya yang diberkati oleh Tuhan. Saudara semua jadi konglomerat. Kalau konglomerat itu selalu selalu menghasilkan dampak yang diperhatikan orang. Jelas ya saudara? Kalau konglomerat itu saudara bisa mempengaruhi dunia politik di sebuah bangsa. Bisa mempengaruhi keputusan presiden bahkan. Bisakah saudara bayangkan? Saudara dipenuhi Roh Kudus, bergerak dalam kuasa ilahinya, dan saudara punya uang untuk membangun kota. Wah, kita akan jauh lebih efektif dipakai oleh Tuhan, saudara. Karena membangun perkotaan dan membangun sistem yang baik di perkotaan itu butuh dana. Bisakah saudara bayangkan kalau seluruh pembangunan perkotaan, gereja kita yang menanggungnya, biayanya. Kita bangun sistemnya, kita dealing dengan gubernurnya, maunya kita apa, dia akan ikutin kita karena dananya dari kita, saudara. Karena kita ingin membangun kota dan bangsa. Pertanyaan saya adalah, saudara ingin benar-benar membangun kota dan bangsa atau tidak? Apakah ini cuma sekedar wacana? Tapi dalam pikiran kita,
Ya sudahlah, nggak apa-apa destiny kita mengubah kota dan bangsa. Tapi kalau tidak terjadi ya nggak apa-apa juga, Tuhan maklum. Namanya destiny itu harus dikejar, harus diwujudkan. Bukan didiamkan. Minimal kita punya hati dulu untuk mengubah kota dan bangsa, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Saya nggak tahu kenapa saya punya keyakinan. Tuhan akan memberkati jemaat ini. Dan keyakinan itu cukup kuat. Bahkan saya sudah deklarasikan beberapa jemaat akan menjadi konglomerat. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Saya kira ini bukan mimpi yang tidak bisa diwujudkan. Ini mimpi yang di depan mata bisa diwujudkan. Kalau kita bicara tentang membawa dampak bagi kota dan bangsa, kita butuh dana yang besar. Makanya kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita sesuai dengan hak waris kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga memenuhi kota dan bangsa. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan terus naik dan bukan turun, kamu akan meminjamkan kepada bangsa-bangsa dan kamu sendiri tidak akan meminjam. Saya berdoa supaya setiap jemaat Living Christ tidak ada orang yang suka meminjam-minjam uang lagi, tidak ada orang yang akan punya hutang lagi, tapi justru engkau yang meminjamkan kepada orang lain. Karena engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Surat tahu lagu itu kan, supaya dunia jangan berkata. Mungkin tim musik bisa siap. Entah mengapa saya punya kepercayaan. Lagu itu adalah deklarasi. Itu sebuah deklarasi. Dan saya percaya kalau saudara terus nyanyikan sehari-hari lagu itu, berkat Tuhan akan turun atas hidup saudara. Iman saudara akan bertumbuh. Dan saudara akan meyakini bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya berdoa supaya semua saudara menangkap apa yang saya sampaikan pada hari ini. Bila semua kita punya hati yang ingin menjadi saksi Tuhan yang efektif. Punya hati yang ingin menjadi berkat selalu buat orang lain, bukan menjadi kutuk buat orang lain. Punya hati yang selalu ingin membiayai pekerjaan Tuhan, membiayai semua proyek dalam rumah Tuhan. Punya hati yang ingin mengubah kota dan bangsa. Dan untuk itu kita memerlukan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Bangkit beri sama-sama. Kau Allah yang maha tinggi, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kau yang memberkati aku dengan kelimpahan-Mu bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah yang maha tinggi, yang membukakan surga dan mencurahkan berkat, supaya dunia jangan berkata, aku menjadi kaya karena dunia, melainkan aku menjadi kaya semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di hidupku. Amin. Kok saya kerendahan ya? Kau Allah yang maha tinggi, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kau yang memberkati aku dengan kelimpahan-Mu
bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang membukakan surga dan mencurahkan berkat, supaya dunia jangan berkata, aku menjadi kaya karena dunia, melainkan aku menjadi kaya semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di hidup. Kau Allah yang maha tinggi, Kau Allah yang maha tinggi, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kau yang memberkati aku, yang memberkati aku dengan kelimpahan-Mu bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang membukakan surga dan mencurahkan berkat, supaya dunia jangan berkata, aku menjadi kaya karena dunia, melainkan aku menjadi kaya semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di hidupku. Sama-sama deklarasikan, supaya dunia jangan berkata, supaya dunia jangan berkata, aku menjadi kaya karena dunia, melainkan aku menjadi kaya semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di hidup. Lagi katakan dengan penuh iman, supaya dunia jangan berkata, aku menjadi kaya karena dunia, melainkan aku menjadi kaya semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di. Sekali lagi katakan, supaya dunia jangan berkata, supaya dunia jangan berkata, aku menjadi kaya karena dunia, melainkan aku menjadi kaya semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di hidupku, semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di hidup, semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di hidup. Sekali lagi katakan, semata-mata karena berkat Tuhan melimpah di hidupku. Amin. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara, angkat tanganmu. Di hadapan Tuhan, Bapa, aku membawa setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan.
Aku percaya mereka akan menjadi orang-orang yang Tuhan berkati. Amin. Setiap kami akan menjadi orang-orang yang Tuhan berkati. Yes. Dan Engkau berkata Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Susah payah tidak akan menambahinya Tuhan. Yes. Sekarang Tuhan sebagai hamba Tuhan aku minta, bukakan tingkap-tingkap sorga bagi kami Yes. Tuhan. Curahkan hujan berkat-Mu yang berkelimpahan bagi kami. Yes. Di dalam nama Yesus. Yes. Berkat Tuhan turun atas hidupmu. Amin. Berkat Tuhan turun atas Amin. hidupmu. Yes. Dalam nama Yesus. Yes. Aku berdoa Tuhan, berikan hati kepada setiap kami Tuhan. Hati yang ingin menjadi saksi yang efektif. Yes. Hati yang ingin menjadi berkat Tuhan. Hati Yes. yang ingin membiayai pekerjaan Tuhan dalam Yes. rumah Tuhan. Hati yang ingin mengubahkan kota dan bangsa Tuhan. Yes. Dan Engkau memperlengkapi kami Ya. dengan berkat yang kami butuhkan. Yes. Kami berdoa berkati kami Yes. sesuai dengan hak waris kami di hadapan Tuhan. Berkati kami sesuai dengan ikatan janji yang Kau buat dengan Bapa rohani kami Tuhan. Amin. Amin. Berkati kami. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kami, tapi untuk memenuhi kebutuhan kota dan bangsa kami Tuhan. Yes. Amin. Untuk memenuhi kebutuhan rumah Tuhan. Yes. Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin Tuhan di sekitar kami Tuhan. Yes. Kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yes. Berkat Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan. Tidak ada lagi dari jemaat Tuhan yang akan hidup dalam kekurangan, yang akan hidup dalam hutang. Di dalam nama Yesus, semua roh kemiskinan aku hardik dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi jemaat yang hidup dalam kemiskinan. Tidak akan ada lagi jemaat yang hidup dalam kekurangan. Tidak akan ada lagi jemaat yang hidup dalam hutang. Semua jemaat menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Yes. Yes. Yang tidak akan meminjam, tapi akan meminjamkan kepada orang lain. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, supaya mereka menjadi saksi Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan. Jangan beri kami iman, beri kami mental. Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, aku percaya Aku percaya. aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang akan menjadi saksi, Orang yang akan menjadi saksi. orang yang akan menjadi berkat, Orang yang akan menjadi berkat. yang akan memenuhi kebutuhan dalam rumah Tuhan, Yang akan memenuhi kebutuhan dalam rumah Tuhan. yang akan membangun kota dan bangsa ini Yang akan membangun kota dan bangsa. dengan berkat-berkat Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan. Aku bergerak dengan berkat Tuhan. Aku bergerak dengan berkat Berkat Tuhan melingkupi aku sepanjang umur hidupku. Berkat Tuhan melingkupi aku sepanjang Kebajikan dan kemurahan Tuhan melingkupi aku sepanjang umur hidupku. kebajikan dan kemurahan Tuhan melingkupi aku sepanjang Kasih setia umur Tuhan terus menyertai aku hidup. Kasih setia Tuhan terus menyertai aku sampai pada akhirnya. sampai pada akhir. Dan tidak ada yang bisa menghalangi aku lagi Dan tidak ada yang bisa menghalangi aku lagi untuk menjadi orang untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya.